Oke, sebelumnya perkenalkan yang di TokTok dan teman-teman yang baru bergabung, nama saya Ellen May, saya adalah founder M-Trade dan saya mulai trading dan investasi saham dari tahun 2007. Waktu itu tepatnya saya berspekulasi karena belum banyak belajar. Akhirnya saya belajar trading, akhirnya saya belajar investing juga. Jadi ada trading, ada value investing, dan saya sangat senang sekali berbagi untuk teman-teman semuanya di pasar Indonesia. Dan saya founder M-Trade. M-Trade itu adalah penasihat investasi, edukasi sih tepatnya, berlisensi penasihat investasi OJK. Oke ya, mari kita lihat, simak dari kondisi market IHSG hari ini dulu dan juga saham-sahamnya bagaimana. Nanti kita akan bahas sentimen-sentimen terbaru di market. Ya, nah ini IHSG tadi. Nah, ini aku bersihin dulu nih oret-oretannya. IHSG per hari ini tadi, ini candlenya salib ya, disebut dengan doji. Jadi kalau kita lihat sebenarnya penguatannya sudah sangat terbatas sekali. Jadi kalian mesti ngelihat dari tanggal 8 April sampai tertinggi hari ini, indeks harga saham gabungan sudah naik 10%. Yuk mari kita bandingkan dengan bursa yang lain. Bagaimana dengan bursa Amerika? S&P 500 yang bottom marketnya terjadi di tanggal 7 April. Nah, jadi Indonesia tuh sebenarnya hoki. Kenapa? Karena sebenarnya pas market buka itu udah mulai pada naik ya sahamnya. Oke ya, udah pada bottoming di luar. Nah, di S&P 500 naik sekitaran 13%. Oke ya, itu kita bandingin di situ. Terus kemudian saham-saham Indonesia sejak tanggal 8 kemarin, ini kita sebenarnya kemarin sudah bahas, kita mau summary ulang. Dari tanggal 8 ya, bottomnya tanggal 8, BBRI sudah naik 13%. Terus kemudian kalau kita lihat kemarin yang naiknya paling tinggi dari tanggal 8 untuk saham big banks itu ada BBNI dari bottom, saya ambil bottom tanggal 8 sampai dengan tertingginya di tanggal 14 kemarin, BBNI itu amazing, sudah naik 26%. Tidak hanya itu, saham-saham yang lain juga, sebagai contoh ada saham Antam dari bottomnya tanggal 8 April yang menjadi ketakutan banyak orang, tanggal 8 April sampai tertingginya hari ini Antam sudah naik 41%. Dan tadi banyak yang nanya ini jual apa hold ya? Ya, nanti saya akan bantu untuk teman-teman bahkan bisa menjawab sendiri pertanyaanmu dari apa yang saya arahkan. Teman-teman semuanya yang ada di TokTok, yang di YT, saya ada share chart di Igoi seperti biasa. Igoi saya @ellenmay_official. Kemudian selain Antam ya, kita perhatikan ada beberapa saham lain yang terkait dengan emas. Kita review dulu, sudah naik beberapa hari terakhir. Dari level bottomnya, contohnya HRTA ya, ini sudah naik sekitaran 41%. Selain itu PESAP ya, jadi Antam itu sebenarnya bayarnya PESAP gitu ya. Nah, ini perhatikan PESAP ini dia udah naik 44% sampai perdagangan kemarin. Kesimpulannya sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, saya mau ulang lagi, tanggal 8 Maret kemarin itu menjadi bottom yang menjadi peluang buat teman-teman seandainya ada yang trading di tanggal 8 atau tanggal 9-nya. Ini sebenarnya secara percentage cuan banyak. Meskipun secara nominal, ya mungkin teman-teman ada menjaga resiko di piramida atas, kita ada ajarin di M-Trade. Untuk trading saat ini, market volatile, volatility index naik, resiko naik, tetap selalu ada peluang untuk trading, tapi porsinya yang kita mesti jaga, jangan gede-gede gitu ya, porsinya mesti dikecilin. Istilah kata, dapat uang tambahan, uang jajan itu sangat cukup sekali, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, itu aku review dulu beberapa hari perdagangan terakhir dari saham-saham yang rame. Terus kemarin juga sama saham semen, ini kan pada ketakutan semua ya, ini gimana ya. Jadi nanti aku bahas ya. Ini semen kemarin juga naik signifikan, naik lumayan tinggi dari lagi-lagi bottomnya sekitaran tanggal 8 atau tanggal 9. Ini kalau semen itu bottom di tanggal 9. SMGR ini sudah naik sekitaran 25% hingga perdagangan hari ini. Dan kemarin SMGR itu sebenarnya rally sekitaran 25%. Tidak hanya itu, mari kita lihat saham-saham lain, saham-saham blue chip yang slow melo-melo, yang sempat dibuang di bawah banget ya, sampai di atas ini
dari tanggal berapa nih ya, bottomnya 8 April ya, 8 April sampai dengan puncaknya pada perdagangan hari ini TLKM sudah naik 20%. Wah, kok ngebahas history terus, sabar, aku lagi mau kasih lihat kalian sesuatu fakta ya. Jadi saya mau kasih lihat kalian gitu ya. Jadi terus ini naik 11%. Kita flashback dulu supaya teman-teman dapat logikanya, dapat dasarnya untuk berpikir ke depan. Apa yang membuat market turun tajam pada tanggal 8? Kan kalian sudah tahu ya, tarif resiprokal yang diumumkan pada saat libur lebaran. Jadi mungkin banyak yang libur lebarannya terusik atau terganggu karena Donald Trump. Saya pribadi sebenarnya tahu bahwa kalau ini turun mungkin nanti bisa akan ada kemungkinan besar akan cepat naik gitu ya. Kenapa? Karena sudah pengalaman dulu waktu Donald Trump yang pertama kali di market, sebutnya donat DT atau sebut namanya ya, donat kali ya, si donat ya, donat waktu ada di market pertama kali, biar nggak kepanjangan juga, jadi presiden pertama kali di US, itu market kayak gitu. Jadi dia nggak turun terus, enggak, tapi turun terus naik. Dan kita sudah sangat tahu sekali apa yang dia katakan, esok delay sore tempe gitu loh ya. Jadi sekarang ngomong kayak gini, nanti ke depan dia bisa berubah, dan kebijakannya memang banyak dikritik ya, karena menimbulkan dampak yang sangat besar untuk perekonomian dunia gitu ya. Dampaknya negatif kalau caranya kayak gini. Oke. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman yang sudah tahu, yang sudah pengalaman, harusnya sih nggak khawatir ya. Meskipun market tetap akan ada koreksi. Dan ketika waktu itu tanggal 8 market turun ya, kita kebagian, sebenarnya udah kebagian mantulnya. Jika Anda mengikuti live saya 8, 9, 10, tanggal 11-nya waktu itu saya libur, 8, 9, 10, Selasa, Rabu, Kamis itu saya ada kasih tahu di M-Trade, juga ada teman-teman coach di M-Trade juga udah kasih tahu. By the way, data-data itu dari mereka semuanya ya. Jadi mereka ada kasih tahu juga bahwa market itu akan volatile. Jadi turun kencang, naik kencang, turun kencang, naik kencang ya. Terus, dan kalau turun kencang itu berarti jadi kesempatan buat teman-teman yang juga mau value investing. Sekarang kita review si donat itu kan dia memberikan keringanan tarif, tidak hanya keringanan tarif doang 90 hari sebenarnya. Tapi donat itu juga mengecualikan barang elektronik dari perang tarif sementara. Terus pelonggaran ekspor teknologi, terus tarif sektoral dipisah. Ya, jadi sektor seperti otomotif, baja, semikonduktor, farmasi akan dikenai tarif khusus terpisah dari tarif global. Terus ada ruang negosiasi terbuka, mengakui 75 negara mengajukan perundingan dan masih akan memberikan keringanan ya. Terus kemudian tidak hanya itu, dia juga memberikan izin buat Nvidia untuk mengekspor chipnya ke China, memberikan kelonggaran ya. Jadi banyak kelonggaran, dan Nvidia sendiri untuk chip sendiri di Amerika tuh juga diberikan, sektor teknologi diberikan banyak pengecualian juga dari perang tarif, kira-kira seperti itu. Nah, tapi teman-teman, apa yang membuat si DT atau si donat ini berubah pikiran? Apakah si donat ini merasa kalah karena pihak China tidak mau mengalah? Apa yang membuat donat ini menjadi, kalau kata orang-orang, melunak? Tapi menurut saya sih bukan melunak, ini bagian dari strategi dia. Bisa jadi dia merasa sudah menang, sudah bisa menetapkan 10% tarif untuk negara-negara lain. Tapi sebenarnya kalau Anda melihat di YT saya, di YT itu ada satu YT saya rekaman itu tentang plot twist China terhadap Amerika gitu ya. Aku minta tolong tim aku yang dengar tentang ini, aku minta tolong URL YT itu nanti di-bump lagi di WA community M-Trade Start dan juga di Igoi channel di Igoi channel ya. Jadi di story juga perlu di-bump lagi karena itu penting. Nah, kalau menurut pendapat saya sebenarnya donat itu bukan merasa kalah sama China, tapi dia fleksibel melihat salah satu hal yang paling merisikokan adalah yield dari obligasi Amerika. Kalau kalian udah nonton itu, yang terus naik, dan terbukti setelah si donat ini memberikan keringanan untuk banyak negara dan juga banyak perusahaan, sektor teknologi juga diberikan banyak keringanan.
yield obligasi Amerika 10 tahunan 10 years US Treasury bond itu melandai dari 4,5% jadi 4,3%. Nah, tahukah teman-teman kalau naik 0,5%, ya kemarin kan dari 4% jadi 4,5%, itu impactnya berapa? Impactnya selisihnya imbal hasil yang harus diberikan Amerika ke pemegang bonds ini, itu jadi impactnya bisa sekitaran, kalau dirupiahkan ya, mungkin sekitar 700 triliun rupiah, dan angka itu matters buat Amerika yang sedang melakukan efisiensi atau penghematan. Nah, jadi di sini yang menarik, aku menilai si Donat ini ya, aku menilai dia secara objektif tuh sebenarnya dia orang yang benar-benar pakai logika sih. Justru malah bukan pakai emosi doang. Pertama kali ya aku memuji dia ya. Rada gini gitu ya, berani tapi dia pakai logika. Jadi ini benar-benar dia lagi berperang, dia lihat, wah ini resiko nih, mundur dulu, gencatan senjata dulu. Langsung berbalik omongannya yang tadinya ngatain China omong deso gitu kan ya istilah kata. Terus ada tuh dia ngomong, terus kemudian dia berubah jadi, wah ini teman baik aku. Tapi kalau aku ngelihat responnya China ini tipe, kalau cowok itu cowok yang cool, diem-diem gitu kan ya. Cool, diem-diem, tapi sekali ngamuk medeni. sekali marah serem gitu loh. Jadi jangan macam-macam, istilah kata tuh jangan macam-macam gitu kan ya. Nah, jadi dia bilang kita nggak akan balas lagi soal tarif, kalau kamu naikin lagi kita nggak balas lagi. Dan sejak digituin DT nggak naikin lagi. Lu jangan main-main sama kita tuh China itu tadi ya. Lu naikin lagi, kita gak bakalan naikin lagi. Tapi kita akan counter attack kamu dan kita serius. Dan berita yang terbaru ya. Jadi katanya ini banyak banget yang nanya ke saya, ini China ngajak perang beneran nih, ini gimana? Sebenarnya kan itu kita udah bahas juga, jadi salah satu resiko yang kita bahas beberapa hari kemarin ya, di tanggal 8, 9, 10 itu. Aku mau kasih tahu kalian satu hal, teman-teman, itu kan di luar kendali kita. Kalau bicara soal beneran jadi perang atau enggak, kalian berdoa aja lah, kita semua berdoa aja. Tapi gak usah terlalu khawatir berlebihan. Kenapa? Karena sebenarnya ini bagian dari negosiasi juga. Negosiasi itu bargaining power. Ya, bargaining power. Jadi awalnya Trump itu menetapkan bargaining power yang sangat tinggi sekali. Ngelawan. Dia pikir semua akan tunduk gitu loh. Nah, ternyata dia tuh kalah posisi gara-gara plot twist, China jualin obligasi Amerika sehingga yieldnya naik. Nah, dia kalah di situ. Itu seri pertama, ya kan, kayak movie, kayak film ya, episode demi episode. Ini baru episode pertama. Perang tarif ini episode pertama, teman-teman. Jadi jangan senang dulu kalau marketnya naik kayak kemarin. Ada batasnya, dan hari ini udah tanda tanya banget. Sebenarnya nggak usah kita mikirin resiko perang beneran dari China. Hari ini tuh sebenarnya kita juga, teman-teman yang trading, harus udah profit taking. Ya, udah harus profit taking. Oke. Kemudian menanggapi bagaimana China ini dalam tanda kutip mengancam, sebenarnya bukan mengancam juga ya, dia cuma kasih tahu kita ready loh kalau misalkan kamu mau ini perang. Dan sebenarnya China menunjukkan itu tuh bukan dalam waktu dekat ini, udah dari lama. Kalian tahu humanoid robot-robotnya China itu yang dipamerin bisa dancing, bisa apa, bisa joget-joget. Itu sebenarnya peralatan perang mereka. Mobil terbang, segala macam. Mereka mau menunjukkan pada dunia bahwa kita ready kalau sampai ada yang macam-macam berani kurang ajar sama mereka gitu loh, sama China, kira-kira kayak gitu. Teman-teman nggak usah takut ya. Ini bagian dari negosiasi. Bisa jadi kalau misalkan digituin, ditakut-takutin sama China, bisa jadi si DT ini justru malah akan, kalau pinjem bahasanya teman-teman yang di luar ya,
makin melunak lagi. Sebenarnya bukan melunak sih, sebenarnya dia sedang pausing, gencatan senjata lah kira-kira ya. Jadi pausing sambil mikir lagi, dia lagi mikir ini nanti strateginya apa ya gitu loh, buat ngakalin ini semua. Dia lagi mikir. Kan salah satunya dia bilang sempat ada rencana untuk menghapus atau delisting saham-saham China di Amerika. Jadi ini perang finansial. Nah, China belum digituin, dia udah ngeluarin statement yang mungkin kata teman-teman teman-teman semuanya ini yang pada takut, ya jangan-jangan kalau digituin nih perang beneran. Nggak kok, belum tentu sampai segitunya. Jadi kamu gak usah takut. Ingat, jika ada berita negatif yang bikin market turun, itu berarti kesempatan buat kamu untuk nambah saham secara bertahap buat long term investing. Oke? Intinya, aku bukan penggemar strategi all in serok-serok. Serok itu berarti arti makna serok adalah all in di bawah. Ya, jadi kondisi saat ini kamu mesti tetap harus punya cash. Caranya punya cash sambil investing ya kalau pas turun dibeli. Telat dapat dividen BMRI ya belinya pas turun BMRI-nya. Telat dapat dividen BBNI ya pas BNI turun belinya gitu loh. Kira-kira itu yang aku mau sampaikan. Jadi teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dan dalam kondisi seperti ini selalu ada sektor yang bisa diuntungkan. Salah satunya kalau buat Indonesia itu ada sektor batubara ya. Jadi sektor batubara. Ya, jadi sektor batubara itu diuntungkan dari kebijakan Donald Trump yang aku udah bahas kemarin ya, di mana Trump menandatangani 4 perintah eksekutif baru yang mendukung penuh industri batubara Amerika yang akan menambah demand batubara meskipun suplai batubara di sana juga bertambah, produksinya bertambah. Itu akan bagus buat harga batubara. Tapi Indonesia marketnya lebih banyak ke China ya, jadi itu tadi prosnya, consnya atau negatifnya. Kalau perang tarif ini masih terus terjadi, perekonomian di China bisa agak-agak melambat gitu ya, dan itu impact negatif buat sektor batubara. Nah, terus Ray Dalio itu kan pakar keuangan ya, yang sempat dipanggil oleh Pak Presiden Prabowo untuk jadi penasehat di Indonesia juga. Jadi Ray Dalio ini khawatir bahwa krisis yang terjadi akan lebih parah dari tahun 2008. Meskipun demikian, kalau kita perhatikan dibandingkan dengan 98 ya, jadi dia bilang bandingin 2008, tapi saya bandingin dengan 98, itu data-data ekonominya itu lebih baik daripada tahun 98. Saya nggak akan ulang lagi ini karena ini sudah ada di reels aku ya, di TokTok mestinya juga ada dinaikin juga, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi gimana nih merespon berita-berita negatif seperti ini, seperti yang aku bilang tadi, dan aku sudah bahas kemarin sehingga aku tidak akan ulang lagi. Setiap kali turun 14 Januari, 28 Februari, dan yang terakhir kemarin 8 Maret selalu diikuti dengan naik tajam. Jadi nanti kalau ada turunan tajam lagi, kamu siap-siap aja ya, antara nabung saham, nambahin saham yang bagus, atau kalau kamu misalkan mau trading cepat, kira-kira seperti itu. Oke, nah ada berita dari Indonesia, ada berita bagus, ada berita agak kurang bagus ya. Jadi berita bagusnya, bagus dulu atau nggak bagus dulu ya yang aku mau bahas ya. Ya, aku bahas dari yang nggak bagus dulu deh ya. Yang nggak bagus, indeks keyakinan konsumen di Indonesia itu turun, bahkan lebih jelek daripada ekspektasi ya. Tadinya di angka 126, harapannya di 127, terus kemudian turun jadi 121. Terus selain itu ada data yang menarik lagi, aku kasih tahu yang jelek dulu, nanti aku akan kasih tahu yang positif ya. Jadi yang jelek lagi datanya adalah update penjualan mobil dan motor di Indonesia itu turun 5,1% secara tahunan. Penyebabnya apa sih sebenarnya? Jadi penyebabnya salah satunya pastinya perlambatan perekonomian dan juga PPN naik 12% untuk
barang mewah di tahun 2025, dan banyak orang yang cenderung memutuskan untuk beli yang bekas aja deh daripada yang baru. Kenapa? Karena yang baru kena PPN itu tadi. Terus kemudian ada yang positif, jadi saya mau update, ada yang negatif, ada yang positif. Perhatikan cara pemerintah berkomunikasi belakangan ini sudah mulai agak-agak pro market lah ya, nggak kayak dulu yang saham itu judi apa segala macam. Sekarang udah mulai lebih menurut aku lebih wise gitu loh, udah mulai lebih oke, kira-kira seperti itu. Dan ada kabar bagus yang aku ulang lagi dari Danantara. Hingga akhir April 2024, Danantara itu diprediksi bakalan mendapat dividen BUMN dari BUMN sekitar 59,11 triliun. Angka ini lumayan gede ya. Bahkan ke depan ada target perolehan dividen itu setidaknya sekitaran 8 miliar atau 134,6 triliun per tahun. Nah, rencananya dividen ini bakalan dialokasiin ke pasar modal, kalau saya nggak salah dengar, correct me if I wrong, termasuk saham. Alasannya karena jadi salah satu cara yang paling cepat dan paling mudah, dan mengingat banyak saham yang valuasinya sedang terdiskon saat ini. Ya jadi mesti balance, ada positifnya, ada negatifnya. Dari global, tidak memungkiri resiko dari geopolitik pertarungan antara Trump dan China ini belum berakhir. Ini baru babak 1 kemarin, dimenangkan oleh China. Nanti babak 2 kita nggak tahu ya. Jadi episode 1 dimenangkan China. Terus dari dalam negeri ya, dari dalam negeri selain dividen untuk Danantara yang akan kemungkinan masuk ke pasar saham, dan itu jadi sentimen positif banget buat pasar saham Indonesia. Selain itu Qatar bakalan berinvestasi sekitaran 2 miliar US dollar atau sekitaran 33,6 triliun. Itu fokusnya ke sektor strategi seperti energi, pangan, digital, kesehatan, dan pariwisata. Nah ini berarti Danantara tuh bakalan ketambahan modal besar ya. Jadi kalau yang dari Qatar mungkin belum tentu dimasukin ke saham, tapi kalau yang dari dividen itu kemungkinan bisalah diparkir dulu di saham mumpung sahamnya murah. Karena di dalam salah satu kesempatan yang aku lihat di berita ya, Pak Pandu Syahrir bilang yang paling cepat sebenarnya public market, dan kalian tahu public market itu apa. Nah jadi sebenarnya dari awal dulu sebenarnya kalau saya ditanya impact-nya Danantara ke market itu apa, selalu saya bilang positif. Dampak Danantara ke market itu selalu dampaknya positif ya, jika dikelola dengan benar dan baik gitu. Nah kalau di awal-awal seperti kan banyak orang yang khawatir ya, ini nanti pengelolaannya gimana, pengawasannya gimana. Waktu itu jadi sentimen negatif banget gitu. Terus abis itu tutup berita RUU TNI, abis itu pause lebaran. Gak ada berita apa-apa, habis itu berita Donald Trump, terus pada lupa dengan Danantara. Jadi sekarang saya ingatkan ya bahwa Danantara ini sudah mulai bekerja loh gitu loh, dan udah mulai kelihatan. Jadi arahnya kemana gitu. Jadi dalam ini saya mau kasih disclaimer dulu, jangka panjang kita nggak tahu lah ya, tapi dalam jangka pendek sampai setidaknya setahun ke depan, Danantara ini kan baru mulai bekerja, dan itu pasti membawa dampak positif buat market. Aku pengen ingetin kalian satu hal penting ya. Nanti kalau Danantara ada beli saham ya dengan nominal besar, terus plus ada buyback saham dari berbagai emiten, nanti habis ini aku kasih tahu infonya. Kalau misalkan harga sahamnya naik, aku mau pesan buat kalian semuanya yang tiap hari stres, tiap ada berita dari China, Presiden Trump, kalian stres, saran aku nanti kalau pas marketnya naik, kurangi posisi. Lumis gimana sih? Katanya suruh investasi jangka panjang. I'm being realistic ya, jadi realistis aja gitu. Kenapa? Karena profil resiko tiap orang tuh beda-beda. Jadi kalau kamu memang deg-degan, jantungan, satu hal yang sangat penting sekali yang aku pelajari dari buku Psychology of Money, investasi tuh sebenarnya harus peace of mind. Kalau gak peace of mind, yo gak cocok lah gitu loh. Ngapain kamu jadi anxiety, gak bisa tidur, pakai magnesium glisinat juga gak mempan, mau ngapain? Berarti memang profilmu belum tentu cocok sebanyak itu duit ditaruh di saham gitu loh. Ya just embrace aja, masuk deposito bunga tinggi atau obligasi bunga tinggi. Tapi kalau memang profil resikomu kamu siap investasi di saham dan kamu bisa mengikuti gayanya Warren Buffett, ya
Artinya apa sih? Warren Buffett tuh bilang perusahaan bagus tuh bisa keseret turun memang banyak, kadang-kadang bisa sampai 50%. BRI waktu pandemi, waktu 2008 crash itu bisa turun 70%. BCA 40%, BMRI 70%, BNI kalau saya nggak salah ikat juga 70%an gitu loh. Bisa turun sampai jauh itu. Nah sekarang BRI itu kalau saya nggak salah hitung saat ini sudah turunnya dari puncak kemarin tahun 2023 24 ya, aku hitung ya dari puncak sampai sekarang ya. BRI itu dia sudah turun dari puncak sampai ke bawah. Bentar. Ya, aku share di Igoy. Di Igoy ada chartnya by the way. Yang di TokTok yang di YT, sorry aku nggak bisa kasih lihat chart buat kalian. Nih ya, aku hitung dari atas sampai ke bawah. Tuh, gimana sih ini? Turun 47%. Jadi kalau ditanya, apakah bisa seperti tahun seperti tahun 2008? 2008 itu dia turunnya, ini aku tarik ke belakang ya kalau kalian pengen tahu. Aku sih percaya kalian pasti percaya saya sih. Cuman pasti kalian penasaran juga kan ya. Dari top 2007 November sampai bottom 2008 tuh turun 72% nih contoh. Waduh, ntar kalau BRI sampai turun lagi 72% ya dari puncak, berarti kalau dihitung dari puncak 72% itu jatuhnya di angka berapa ya, meskipun belum tentu ya. 72% itu 70% lah, itu di 1800. Jangan bilang itu loh Miss, nebar fear itu. Saya bukan nebar fear. Saya sendiri melihat BRI sudah sangat murah sekali. Belum tentu dia bisa turun di bawah 3.360 ini. Menurutku udah murah banget gitu loh. Tapi aku mau mengajak kalian untuk menjadi realistis. Berpikir realistis. Investor tuh harus realistis. Trader harus realistis. Jadi saya agak idealis dalam mengajarkan investasi dan trading ini. Saya nggak suka kalau ada yang mempropagandakan sesuatu secara all in gitu loh. Jadi kalau all in tuh ya mungkin dia sendiri lagi nggak ngerti, dia nggak paham, bisa jadi gitu loh. Tapi itu sangat membahayakan sekali buat banyak orang. Jadi investasi harus realistis. Miss, serius nih, ini sebenarnya BRI itu bisa turun sampai berapa sih? Aku ngelihat sekarang udah bottom market, tapi Alan bisa salah. Aku ngelihat BRI itu bottom 3360 sampai 3380 udah murah banget. Kalau turun lagi dikasih lagi ya, aku masih mau gitu loh. Tapi kalau misalkan sampai, kita kan nggak pernah tahu ya pikirannya si Donald Trump sama pikirannya presidensi ini gimana. Kalau Donald keterlaluan diserang beneran, itu kalau misalkan war beneran, dimana aku bilang tenang aja, itu kemungkinannya kecil banget, itu buat ngegertak. Tapi sampai itu terjadi, bisa jadi turun lagi. Jadi kita harus realistis, paham ya? Meskipun di Indonesia sekarang banyak sentimen positif gitu. Jadi sentimen positif lawan sentimen negatif beradu terus, dan ini investor gede masih melihat situasi ini. Jadi aku ajarin kalian untuk realistis, bukan nebak-nebak atau memprediksi. Yang di TokTok, yang di YT, kalau mau lihat table jadwal payback saham, aku ada share di Igoy. Aku share di Igoy sebentar ya. Nah, ini materi yang tim aku siapkan, dan ini juga akan di share di Mvest Mtrade besok. Oke, perhatikan ini. Disclaimer dulu, it's not a buy recommendation. Aku cuma mau kasih tahu segini loh sentimen positifnya Indonesia dari dalam negeri. Tapi kalau Donald Trump menggila lagi atau si Donald itu menggila, ya kita nggak tahu. Tadi saya dapat DM, ada yang bilang, si Aadi mau buyback. Bukan, yang buyback itu adalah ADRO. Mungkin dia bingung, Adaro kan, Aadi nama perusahaannya Adaro ya. Yang di TokTok, yang di YT aku lagi share table buyback. Ini yang mau buyback ini Alamtri. Alamtri itu kode sahamnya ADRO. Nah, yang namanya perusahaan Adaro itu kode sahamnya AAD. Yang mau buyback Alamtri yang kode sahamnya ADRO. Buyback 4 triliun lumayan gede. It's not a buy recommendation.
Oke ya, aku cuma ngasih tahu Barito Renewables Energy brand TPIA ini juga buyback ya, ada 2 triliunan masing-masing. Bukalapak 1,9 triliun, Avian 1 triliun. Menurut aku buyback adalah sentimen jangka pendek yang bisa membuat harga saham kemungkinan naik, tapi ini sentimen jangka pendek. Jadi kalau kamu mau memanfaatkan ini, saran aku sih trading. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang, ujung-ujungnya harus tetap kembali pada analisis fundamental perusahaan. Nggak boleh cuman berdasarkan sentimen buyback ini doang. Nah, Mayora buyback 1 triliun, BCA buyback 1 triliun. 1 triliun buat BCA sih sebenarnya kecil ya. Kalau aku BCA, aku lebih melihat valuation dan fundamental BCA yang memang fundamentalnya masih the best sampai saat ini untuk perbankan. Ini CBDK Bangun Kosambi juga buyback, yang ini jadi sentimen jangka pendek, positif jangka pendek, tapi ini bukan buy recommendation. BNI setelah bagi dividen gede, ini juga ada buyback 1,5 triliun, Bank Mandiri, dan BRI yang buybacknya lumayan gede, 3 triliun, masuk akal karena valuasinya juga jauh lebih terdiskon. Oke, terus kemudian kok bisa jauh lebih terdiskon, bukannya angka PBV-nya lebih rendah daripada Bank Mandiri, si BRI ini. Secara historical kalau Bank Mandiri itu secara historical memang PBV-nya mungkin di bawah BRI terus, tapi secara historical BRI dibanding dirinya sendiri, BRI ini diskonnya lebih gede. Aku lagi share table saham buyback di Igoi aku. Kemudian ada Esgro, ini ada CMNP, Heal, Medicaloka Hermina, JRPT, ISSP, terus kemudian CPLI, BRPT, Cuan, dan PNBN, Medco, dan yang terakhir taruh paling bawah INTP ya. Ini periodenya juga ada di sini. Nanti besok kita akan bahas dengan M-Traders juga. Terus kemudian INTP ini 2,25 triliun, lumayan gede. Sekali lagi, this is not a buy sell recommendation. Kalau mau trading harus tetap fokus pada technical, kalau investing pada fundamentalnya. Buat yang masih pemula ngedengerin aku ngomong seperti ini, terima dulu aja, diserap kayak spons. Nanti aku akan kasih kesimpulannya ya. Aku akan kasih kesimpulannya bagaimana. Intinya kamu terima dulu aja semuanya ini. Oke, terus kemudian untuk trading, watchlist trading akan dibahas di morning briefing M-Trade besok. Terus Nvidia ada kabar bagus akan memproduksi superkomputer AI di Amerika dengan investasi hingga 500 miliar dalam 4 tahun, dan dia ada negosiasi dengan Trump juga ya untuk bikin ini di Amerika untuk menghindari dampak tarif. Makanya nggak heran Trump ada kasih kelonggaran buat Nvidia bisa ekspor chipnya, boleh ekspor chipnya ke China ya. Jensen Huang langsung nemuin Trump. Terus kemudian AMD, tahu nggak sih CEO AMD Lisa Su itu masih sepupunya Jensen Huang. Nah, dia bilang perusahaannya AMD ini siap untuk bikin chip, produksi chip di pabrik TSMC yang ada di Arizona, Amerika. Jadi ngikutin sama-sama seperti caranya Jensen Huang gitu ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri, ini aku update sedikit untuk emas dan juga Bitcoin. Mungkin teman-teman harus belajar lintas market, jadi bukan cuma saham Indonesia doang. Nah, Bitcoin saat ini sebenarnya big trendnya masih tren naik. Tapi untuk jangka menengah dan pendeknya, ini sebenarnya sama kayak saham lagi bearish dan banyak sekali ketidakpastian. Bisa nge-short, bisa long, tapi kalau marketnya lagi bentuknya sideways kayak gini, aku lagi share chart Bitcoin ada di Igoi, bentuknya sideways kayak gini. Ini either way susah banget ya. Kamu mau nebak buy atau short itu susah banget. Market sideways paling susah ditebak. Sekaliannya kalau downtrend itu lebih gampang ditebak, lebih gampang nge-shortnya. Sekarang saya mau bahas tentang emas, gold spot ya. Ini diperhatikan sempat turun beberapa hari yang lalu. Saya ada update tanggal 4 April dan juga tanggal 7 April waktu itu turun. Saya masih liburan tanggal 7, ingat aku. 7 apa 6 ya, waktu tanggal 6 kayaknya ya, tanggal 6 saya bikin video naikin ke Reels dan TokTok. Emas turun, kenapa? Karena banyak yang kena margin call di saham dan orang-orang butuh duit buat nambal biar gak kena margin call di saham orang-orang Amerika dan di seluruh dunia. Tapi kemudian setelah sentimen itu berakhir, emas naik lagi. Kenapa? Karena emas banyak ketidakpastian. Hati-hati jangan FOMO beli emas di pucukan. Kalau mau beli ya belinya pas lagi turun-turun kayak gini ya, itu secara digital. Tapi kalau diperhatikan emas secara rupiah, teman-teman yang ada di TokTok yang diet ya, aku lagi share chart emas saat ini. Emas secara rupiah, perhatikan di sini
Secara rupiah perhatikan ya, ini juga sebenarnya sempat turun pada tanggal 4 dan tanggal 7 April kemarin. Nah mungkin ada yang bilang, tapi secara rupiah naik terus nih. Sebenarnya tidak, ini perhatikan siklusnya juga sama. 4 dan 7 itu sempat turun sedikit ya secara rupiahnya, tapi kemudian naik lagi all time high. Jadi apakah sekarang waktunya beli emas? Saya penganut ingat ya, kalau untuk long term investing saya tuh pakai cara Warren Buffett. Saya akan beli sesuatu yang lagi di bawah ya, bukan borong di atas. Kalau mau borong di bawah. Tapi kalau di atas mau beli, itu caranya dengan cara DCA atau dikit-dikit. Saya jadi teringat pada September 2024 ketika saham-saham perbankan lagi di puncak. Waktu itu banyak yang bertanya, ini beli nggak sih saham banking? Saham banking lagi naik. Jadi di September 2024, kalau kalian bisa ingat, aku review flashback di sini ya, BMRI sampai mencapai naiknya 300% dari bottom saat pandemi. Ya, kenapa saya pakai bottom pandemi ya? Karena pandemi waktu itu turun tajam. Nah, tapi kalau Anda mengikuti terus apa yang saya M-Trade, M-Fast sampaikan, waktu itu kita cuma ngomong ya, ini naik 315% ya dari bottom sampai puncak September kemarin. Kita bilangnya kalau pas di area-area tersebut kita bilang itu nggak boleh lamsam, tapi kalau mau DCA tetap. DCA itu apa sih? DCA itu strategi, saya dijelasin di buku biru ini, nabung saham sekarang ini, itu konsep DCA, tapi pilihan saham-sahamnya tolong ya, jangan ini dulu saya nulis buku, harusnya saya nggak boleh kasih ini ya saham-saham kayak gitu. Meskipun sampai sekarang secara fundamental masih oke. Tapi saran aku ambil edukasinya. Di M-Fast juga ada ya. Jadi DCA itu beli saham dengan nominal yang sama secara berkala. Jadi kalau market naik itu kamu akan dapat sahamnya dikit. Kalau pas market turun dapat sahamnya banyak, dan itu bisa diterapkan juga di emas. Dan itu waktu dibahas di webinar Cryptofolio kemarin yang dikasih gratis buat M-Traders. Nah, jadi teman-teman, aku mau merangkum atau nge-summary kemarin. Oh ya, ada berita juga tentang BPJS. Ya, sebentar ya, saya coba cek dulu. Sebentar ya. Oke, jadi BPJS ini juga akan ada investasi ke Danantara ya. Jadi tidak hanya ini info tambahan tadi kelupaan, ada investasi ke Danantara, nilainya lumayan gede, 26 triliun per tahun ya. Jadi totalnya bisa sampai 80 T, ini dalam rentang waktu berapa lama ya? Intinya itu sentimen yang bagus dari dalam negeri, seperti yang tadi saya ada infoin beberapa sentimen ya tentang Danantara. Terus kemudian yang terakhir, aku mau kasih kesimpulan seperti yang aku janjiin tadi, teman-teman semuanya. Kesimpulan 1, di perang tarif babak 1 si China menang ya. Jadi gertakan yang memulai babak kedua adalah perang beneran ya. Jadi itu belum tentu terjadi. Nggak usah takut kalau sampai ada harga saham turun, berarti itu kesempatan buat long term investing. The worst case scenario, siapa namanya, Ray Dalio bilang ini bisa lebih jelek loh daripada 2008 ya, katanya kayak gitu. Oke, kalau gitu 2008 koreksinya bisa sampai berapa? Oh, BRI 70%. Sekarang BRI udah turun 40% dari puncak. Oh, berarti masih bisa 30% kah? Tanda tanya. Kalau sampai perang benerannya bisa, tapi kalau enggak ya enggak. Aku ngeliat sekarang juga udah bottom banget. Oke ya, jadi ketiga, gak usah takut teman-teman yang mau long term investing, ada sentimen positif juga dari dalam negeri, dimana Danantara itu akan membawa berkah positif ya buat pasar saham Indonesia. Duit-duit mulai masuk, baik dari dividen yang nilainya sangat besar, dan juga tadi saya sudah sebut nilainya berapa, kemudian dari BPJS, kemudian dari Qatar untuk investasi di sektor real. Terus kemudian selain itu
Dari dalam negeri juga tone dari pemerintah, dari Presiden Prabowo udah mulai lebih pro market sedikit lah ya. Terus kemudian sentimen positif lagi dari dalam negeri kemarin, sentimen dividen banyak ya positif, terus buyback. Nah aku mau kasih satu yang kasih warn hati-hati lagi. Kenapa? Karena musim dividen udah habis, jadi mungkin teman-teman kalau mereka yang mau profit taking dari saham-saham yang sudah dividennya mereka udah dapat, bisa saja terjadi jika sentimennya jelek banget. Intinya krisis adalah kesempatan. Buat yang tahu caranya, DM saya Investart 5 hari Sabtu jam 10, Investart 5 hari Sabtu jam 10, Investart 5 hari Sabtu jam 10. Buffett Secrets Investing Beyond Crashes, Sabtu 19 April 2025. Acara Investart ini adalah edukasi, beda dengan kalau aku nge-live. Bedanya apalagi dengan morning briefing M-Trade. Morning briefing M-Trade lebih ke trading. Bedanya apa dengan briefing Invest? Briefing Invest lebih ke update tentang investing gitu ya. Nah kalau yang Investart, namanya juga Start, itu membimbing teman-teman tentang mindset, strategi, cara mulai investasi jangka panjang ya di saham Indonesia yang ilmunya bisa dipakai di saham luar juga, di US Stocks bisa, di China Stocks juga bisa. Mulai belajar, yang teman-teman masih pemula, DM saya Investart 5. Catat di jadwal Anda hari Sabtu jam 10 pagi. Judulnya adalah Buffett Secrets Investing Beyond Crashes. Acaranya ini gratis. DM saya ya, Investart 5. Selamat malam, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf saya tidak membahas saham secara spesifik karena di sini saya tahu banyak sekali teman-teman yang tadinya senang sekarang sudah mulai skeptis dan sudah mulai takut lagi dengan banyak berita. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau bahas secara spesifik itu tempatnya di M-Trade dan juga long term investing di M-Vest. Oke ya. Insight BCA, BMRI dan kawan-kawan kurang lebih samalah. Oke, aku nyalain komennya. Ini komennya di Igoy berhenti di tengah-tengah, yang bagus dulu, yang enggak bagus dulu. Kalau mau ikut M-Vest gimana? Kalau mau ikut M-Vest, saran aku ikut M-Vestart hari Sabtu nanti, itu ada diskon di acara M-Vestart nanti 57%. Dan aku kenapa arahin ke M-Vestart dulu, nggak langsung kasih diskon aja, supaya teman-teman bisa tahu mindsetnya. Jadi tidak mengandalkan rekomendasi saham doang. Jadi yang berharga tuh sebenarnya e-course-nya dan juga update briefing-briefingnya. Ada yang baru di M-Vest, itu kita akan kasih tambahan edukasi tentang dividend investing, dan kita juga akan ngebahas melalui webinar internal di M-Vest mungkin next week ya, tentang saham-saham fundamental, saham-saham yang bagi dividen tinggi. Ya, jadi nggak usah takut ya. China memang udah ngasih peringatan keras buat Amerika, menyatakan kesiapan nih untuk menghadapi segala jenis perang. Cuman udah ada latihan militer juga Filipina dan Amerika, terus ada kerjasama militer China, Rusia dan Korut, sama-sama negara komunis ya. Terus ada ancaman cyber dan perangnya tuh lucu, ada selain perang tarif ya, ada perang finansial. Tadi di bonds itu perang finansial, jualan bondsnya Amerika, US Treasury, dari China jualan tuh perang finansial. Terus ngancem mau delisting saham China tuh perang finansial. Terus ada lagi perang informasi gitu loh. Jadi China itu meningkatkan pengawasan atau perlindungan terhadap ancaman cyber dari Amerika gitu loh. Oke. Valuasi BCA buat long term investing murah. Besok diupdate deh di M-Vest ya. Benar nggak Miss, orang-orang kayak Indonesia santer memindahkan dananya ke luar negeri akibat kekhawatiran terhadap
Disiplin fiskal, defisit mungkin maksudmu. Pemerintahan Presiden Prabowo, pertanyaan Pak Budiarto. Itu kan udah dari beberapa bulan kemarin. Sebenarnya impactnya ke pasar saham kan memang sudah terasa ya, tidak hanya orang kaya dalam negeri. Investor asing, pasar saham Indonesia lebih tergantung dengan investor asing. Mereka udah narik duitnya lama. Kalau takutnya baru sekarang, stresnya baru sekarang sih menurutku telat ya. Ya, jadi menurutku sih gak usah dipusingin yang itu. Lebih gede kekuatan asing kayaknya ke saham Indonesia saat ini, kepemilikan asing masih lebih besar. Tapi mungkin yang Anda khawatirkan lebih ke investasi di sektor realnya. Jadi banyak orang kaya Indonesia yang mungkin nggak mau berkembang di Indonesia, mungkin kekhawatirannya seperti itu. Menurut aku sih gak usah terlalu dipikirin. GDP Indonesia juga masih 50% tuh dari belanja dalam negeri atau belanja domestik kok. Antam, oh ya lupa, kebiasaan ya, selalu yang sampai akhir dapat bonus. Antam, tadi bilang mau bahas Antam ya dari awal, terus kelupaan. Oke siap, saya mau bahas Antam. Alah, bentar ya. Antam, sorry ya, aku matiin lagi komennya karena mau share chart lagi di Goi. Antam ini kan udah naik berapa? 41% dalam beberapa hari terakhir dari 8 April ya kan. Nah, terus M-Trade waktu itu di HRTA cuannya, terus kita nggak mau masuk lagi di ketinggian. Biarin aja, di trading aja, tunggu retracement ya, tunggu retracement, biarin aja dulu. Kondisi saya bukan anti beli di ketinggian. Kalau orang-orang dulu mengenal saya, Ellen tuh tukang hajar atas gitu loh, tukang beli breakout, strateginya beli breakout. Sebenarnya kita menyesuaikan dengan kondisi market. Kalau marketnya lagi bearish banget kayak gini, ada baiknya kita nunggu koreksi dulu. Antam itu secara laporan keuangan ini bakalan bagus, dan memang kemarin udah bagus. Jadi sebenarnya kalau nggak naik itu juga agak aneh sih. Ya, jadi teman-teman tunggu retracementnya aja, pasti tetap akan ada retracement buat banyak saham di Indonesia. Kenapa? Karena fear and greed saat ini sangat real sekali gitu ya. Oke, terus pengen belajar trade XAU dong, itu ilmunya bisa dipelajari di M-Trade Academy, yang nanti ke depan kita juga akan kerjasama dengan Cryptofolio untuk bahas tentang gold dan US stocks. Kemarin udah bahas tentang gold last weekend. Oke, ada yang, beberapa tuh nanya, kenapa saham ini naik, kenapa saham itu turun. Aku tuh sebenarnya nggak enak ya kalau ngebahas saham secara detail, apalagi kalau sebentar ya, ini live-nya di TokTok berhenti, jangan-jangan aku kena ini lagi, kena policy lagi, so ngehang TokToknya udah. Oke, aku mau share tentang wifi ya. Ada yang nanya loh, kenapa naik, kenapa turun? Jawaban aku sih sebenarnya saat ini kondisi market seperti ini fokuslah pada saham-saham yang memang secara fundamental kuat ya. Kalau saham-saham seperti wifi seperti ini, kalian trading jangka pendek, jangan hanya berdasar apa kata orang, tapi kalian mesti benar-benar ngerti cara trading secara teknikal, ngebaca chart dan stop loss. Money management tuh ada. M-Trade Academy bukan sekedar bicara analisis teknikal, tapi money management kita tuh sangat kencang banget risk managementnya di ilmu e-course-nya, kelarin e-course-nya gitu ya. Jadi jangan sampai aku tuh kan udah ngebahas berkali-kali ya, aku kan gak enak juga mau ngomentarin perusahaan yang ngatain rebusan gorengan tuh gak enak sebenarnya gitu loh. Jadi kalian mesti ngerti lah, udah ngikut aku lama pula. Ini kan aku nggak mau dari dulu, sejak dia FTSE ya. Anyway, saya pernah cuan dari brand gitu loh. Kita pernah cuan dari brand, but it's all about timing ya. FTSE nggak jadi masuk, terus kemudian MSCI nggak jadi masuk, ya udah, waktu itu udah kita nggak mau gitu. Paling ya teman-teman kalau mau trading ya silahkan diatur sendiri stop lossnya bagaimana. Nah kemudian beberapa hari kemarin ada yang nanya banget ke saya, nanya pokoknya harus dijawab buy or sell, hold or sell di 9 April. Ini gimana ya, brand aku baiknya hold or sell? Loh, saya akan ajarin, sorry ya, yang nanya kayak gitu ke saya akan ajarin, kamu udah M-Trade atau M-Fast belum? Udah, tolong dong e-course-nya dilihat. Oke, udah selesai belum? Belum, tolong diselesaikan dong. Kenapa? Karena nanti kamu bisa ngambil keputusan sendiri. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Kenapa? Saya nggak mau ngejawab dengan hold aja deh atau sell aja deh. Saya paling jawaban saya akan, nanti kalau naik kamu kurangin posisi aja ya gitu loh.
Karena either way saya akan ngomong hold, akan disalahin. Ngomong sell, akan disalahin. Jadi kamu yang ngajarin teman-temanmu investing, kamu harus bijaksana guys. Never ever kamu bilang ini tuh jual, ini hold gitu loh. Either way, kalau aku bilang jual, ya pasti saham tuh ada fluktuasinya toh, nggak mungkin turun terus. Ada naiknya, naik sehari aja, kamu bakalan disalahin, bodoh lu. Kenapa lu kemarin suruh gue jual? Emang lu gak bisa baca market? Ya siapa juga yang bisa baca market bener-bener sampai 100% gitu kan, sampai hariannya. Tapi kita jangka panjang kita ngerti gitu loh, ya. Nah, maka dari itu saya gak pernah mau ngomong kalau udah nyangkut kayak itu dari awal, gak ngikutin arahan sih, mungkin karena belum mengerti. Tapi saya akan buat untuk mengerti, paham. Aku gak sentimen sama saham ini, tapi sekali lagi, kalian ngerti, you know what I mean. Sekarang kembali ke sini. Ya, secara tren ini sebenarnya menarik gitu loh. Tapi kondisi market seperti ini, aku akan kembali pada saham-saham yang ada fundamental. Ya, balik ke wifi di sini ya. Aku akan balik ke saham-saham yang ada fundamental. Aku di market dari 2007. Saya selalu melihat krisis itu kalau terjadi crash besar, big banks akan turun duluan, dibuang duluan karena ini porsinya lo, logikanya tahu nggak kalian? Ini porsinya paling gede di MSCI Indonesia tuh paling gede. Tapi dia akan naik duluan. Jadi kalau kamu mau lebih aman ya silahkan pilih yang lebih aman. Tapi kalau memang mau sport jantung ya nggak apa-apa, pilih yang lain-lain itu. Kalau M-Traders sama alumni Super Trader, aku udah bebasin mau jungkir balik trading saham, rebusan, gorengan dan lain-lain itu aku bebasin karena mereka tahu stop loss-nya di mana, mereka tahu resikonya di mana. Trading saham gorengan bisa naik tinggi, habis itu bisa jatuh kencang. Jadi saham-saham itu tadi mana yang rebusan mana yang ini sih ya aku nggak mau komentar lagi, nggak enak lah ya. Jadi intinya balik-balik ke fundamental, udah itu aja. Bagaimana cara ikut morning briefing eksklusif for M-Traders? Jadi daftar di mtrade.id. Biasanya ada promo kalau pas ada M-Trade Start, tapi belakangan kita juga ada kasih promo untuk teman-teman. Kemarin udah habis banyak promo, jadi ini kali ini promonya nanti next weekend di M-Trade Start itu ada promo M-Trade View Adi dong. Bebas kita mah ya, very sense bebas. Oke, selamat malam. Dari tadi ngomong udahan sampai live di TokTok aku mati sendiri, semoga nggak kena restriction. Kalau kena restriction besok aku move ke TokToknya Ellen Bay Official lagi. Ada strategi gak buat lihat saham IPO yang bagus atau tidak untuk jangka pendek? Kalau kamu bisa cuan dari yang udah jelas kelihatan, kenapa sih harus dari yang di dalam karung gitu loh? Ya, jawaban aku itu. Yang bisa dibaca kan dari chartnya bisa dibaca, dari fundamental bisa dibaca. Kalau IPO itu kan, apalagi IPO, gampang kok lihat perusahaan tuh untung nggak, cashnya gimana, itu semua ilmunya di invest gitu loh. Kalau nggak untung terus spekulasi di market kayak gini, aku tuh bingung sebenarnya. Kalau ada yang gampang, kenapa cari yang susah? Udahlah, nonton Investart hari Sabtu nanti jam 10 ya. DM aku Investart 5. Thank you Faustinus, salamnya buat Ara, salam balik dari Ara. Wah, selamat malam. Dah yang di YT, yang di TokTok udah duluan ini. Udah mati duluan ininya. Good night.